Kehamilan memasuki 10 minggu. Ini adalah seorang ibu yang sudah melakukan 3 kali pemeriksaan dan kemudian datang ke saya ingin mengkonfirmasi, dinyatakan bahwa janinnya sudah tidak ada ya, tidak berhenti berkembang ya. Jadi sudah tidak ada detak jantung gitu. Dia ingin memastikan dan ingin tahu kenapa dok kok anak saya berhenti berkembang dan apakah benar ya. Ya tentu kalau kita memastikan detak jantung pasti di level seluruh dokter kandungan itu pasti bisa. Hanya kemudian kan si ibu kan ini anak kedua ya, jadi dia ingin tahu kenapa dok ya nggak ada apa-apa kok janin saya berhenti berkembang. Sebelum saya melakukan pemeriksaan ini kan saya jelaskan dulu bahwa banyak faktor. Memang paling pertama ya faktor genetika, bahwa janin itu membawa genetik yang tidak bagus. Kita punya kromosom ada 23 pasang ya, 22 pasang kromosom dan 1 pasang kromosom kelamin. Kemungkinan ada kelainan genetik seperti trisomi. Coba ibu lihat ini ya, kita lihat kan tengkuknya, ini bayinya menghadap ke bawah ya, jadi telungkup. Perhatikan itu kulit di belakang punggungnya kan tebal sekali, yang hitam, transparan hitam itu ya, di belakang punggungnya itu kan kulitnya menebal. Ya janin normal tidak boleh ada kulit menebal seperti itu tengkuknya, yang kita namakan dengan nuchal thickness. Terus ini kan saya perlihatkan, lihat ini kita nyalakan aliran darah ya. Coba tidak ada aktivitas Doppler aliran darah di janinnya. Tapi kalau di sekeliling kan ada ya, seperti ini kita lihat, ini kan aliran darah dari rahimnya si ibu ya. Dengan sendiri ya itu detak jantung si ibu di pembuluh darah si ibu, tapi di jantung janinnya kan sudah tidak ada aktivitas ya. Kalau itu ibunya sudah jelas, tapi lalu dok ini kenapa anak saya ya. Nah penyebab yang lain mungkin kan infeksi, apakah infeksi virus, tokso, rubella, macam-macam. Itu bisa menyerang bayi sejak awal, ini tidak diperiksa juga. Ya, terus faktor-faktor yang lain misalnya faktor autoimun, penolakan dari tubuh ibunya sendiri akibat mungkin ada autoantibodi yang menyerang bayi dari antibodi si ibu. Lah itu kita harus cari. Ada anti nuklear antibodi, ada anti dsDNA namanya. Ya itu kita periksakan, coba kita temukan profil antibodinya apa yang menyerang. Terus ada lagi kan mungkin penyebab ketidakcocokan darah ya, resus, talasemia. Ya kadang-kadang bayi yang membengkak itu kan karena ibunya ternyata membawa karier talasemia, bapaknya juga karier talasemia. Akibatnya bisa terjadi bayinya hidrops atau bengkak. Ya, jadi ini bayinya masih tampak bagus sekali ya. Jadi tidak ada kerusakan. Tuh masih terbungkus oleh selaput ketuban, bentuknya bulat. Jadi tidak ada tanda-tanda apapun. Tahu-tahu detak jantungnya sudah tidak ada. Ini 10 minggu dan yang saya temukan ini kan bayinya hidrops ya, tampak bengkak padahal baru awal-awal sekali trimester pertama. Jadi janinnya sudah tidak ada ini ya, IUFD, intrauterine fetal demise, atau bayi yang tidak, janin yang tidak berkembang lagi gitu. Nah kemudian kita amati ya, ini saya sampai perbesar, perhatikan itu tengkuknya tebal sekali. Nah jadi hati-hati kalau memang kita menemukan kondisi dengan tengkuk yang tebal, ya jangan ragu untuk kita bertanya pada dokternya. Tidak selalu tengkuk tebal itu berkaitan dengan kelainan genetik.
Ada juga kasus yang tengkuknya tebal itu normal ya. Tapi coba yuk kita periksakan, mungkin ibu-ibu bisa meminta pemeriksaan ke konsultan vetomaternal kalau ada di kota Anda ya. Atau zaman sekarang kan kita bisa ngecek NIPT, non-invasive prenatal test. Jadi tidak selalu tengkuk tebal itu berhubungan dengan kelainan genetik ya. Dan memang masa-masa pemeriksaannya itu nanti sekitar 11-14 minggu lah. Tapi hati-hati kalau kita menemukan ciri-ciri dengan janin dengan tengkuk tebal, biasanya korelasinya dengan suatu sindrom ya. Jangan pula kita ya pasti ingin semua kondisi anak kita itu normal. Tapi kadang kita kalau menyampaikan ada juga fase di mana seorang ibu kan berharap anaknya tidak ada apa-apa. Kadang ya dia tidak melakukan pemeriksaan karena menganggap mudah-mudahan aja mujizat, semuanya berjalan normal. Ya sah-sah saja, tetapi ada baiknya kita juga lebih memperhatikan kalau seorang dokter menemukan ada tengkuk janin yang tebal. Ya, jadi bisa kita lanjutkan dengan screening untuk meminta pemeriksaan pada konsultan vetomaternal atau NIPT, non-invasive prenatal test sekarang sudah sangat terjangkau ya. Jadi pemeriksaan NIPT itu sudah ya relatif murah untuk kita bisa mengetahui Down syndrome. Banyak sekali provider dari luar negeri yang cukup membantu dengan mengadakan pemeriksaan NIPT yang terjangkau ya. Tidak terlalu sampai mahal sekali ya. Sekarang mungkin sekitar 2-3 juta itu sudah tergantung ya. Dan kadang-kadang perusahaan juga bisa mengcoverkan pemeriksaan genetika. Jadi inilah kondisi di mana janin sudah tidak berkembang, IUFD, dan hitungannya sekarang 10 minggu 2 hari dari ukuran ini janinnya berhenti di seminggu yang lalu, 9 minggu 2 hari ini kita ukur ya, panjangnya kan tepat sekali. Jadi ibunya bisa mengira-ngira kapan si janin ini tidak ada ya, persis seminggu yang lalu. Ya, janinnya masih tampak bagus, hanya memang tengkuknya ini yang menjadi kunci, kemungkinan ini suatu kelainan genetik. Dok, sekarang misalnya dia mau cek genetik ya, kita coba aja, mungkin genetiknya masih ada DNA-nya si janin ini kan. Sambil kita bisa mengarah pemeriksaan talasemia si ibu kalau memang dia mau. Dok, ini bisa kita cegah ya? Tidak bisa, kita tidak bisa memilih kan genetika mana yang terjadi, telur mana yang ibunya sediakan untuk dibuahi, mana bapaknya yang sperma mana yang paling cakep gitu kan, tidak bisa ya. Jadi ya benar, ini suatu kondisi natural ya, seleksi alam lah. Alam yang menyeleksi kondisi tersebut, apakah janin kemudian berkembang. Karena ada juga kelainan genetika kan, seperti trisomi 21 yang bertahan hidup ya. Tapi kan ada juga yang kondisinya kelainan bawaan berat, ada yang jantungnya rusak. Maka ya secara seleksi alam biasanya janin ini tereliminasi secara alami, maka janin ini berhenti berkembang ya. Seperti ini kan detak jantungnya akhirnya berhenti ini sekitar 1 minggu yang lalu, dan sekarang kita harus segera evakuasi keluar.